Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai hipertensi ya. Hipertensi. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi itu adalah meningkatnya tekanan darah baik sistol maupun diastol ya. Peningkatan tekanan darah sistol yang lebih dari sama dengan 140 ini sudah termasuk hipertensi grade 1. Peningkatan tekanan darah diastol sama dengan atau lebih dari 90 ini sudah termasuk hipertensi grade 1. Ataupun sistol lebih dari sama dengan 160 ini sudah termasuk hipertensi grade 2, ataupun diastol lebih dari 100 ini sudah grade 2. Disebut krisis hipertensi kalau tekanan darah sistolnya lebih dari 180 ya, lebih dari 180 dan diastolnya lebih dari 110. Jadi hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah baik sistol ataupun diastol, bisa salah satunya atau salah duanya, bisa sistolnya saja atau bisa diastolnya saja atau dua-duanya ya. Hipertensi ini berdasarkan penyebabnya secara garis besar dikelompokkan menjadi dua ya. Ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder ya. Hipertensi primer yaitu hipertensi yang paling banyak. Bisa lihat kursor saya. Hipertensi primer adalah hipertensi yang paling banyak, yaitu sekitar 95% dari total semua penyakit hipertensi. Hipertensi primer ini disebut juga dengan hipertensi esensial atau hipertensi yang tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Sekitar 5% sisanya adalah hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini kebanyakan disebabkan oleh hipertensi karena penyakit renal. Jadi kelainan pada ginjal bisa memicu hipertensi. Nanti bagaimana patologinya kita akan bahas di belakang ya. Patofisiologi dari hipertensi secara umum ya, baik itu primer maupun sekunder. Secara umum patofisiologi hipertensi itu bisa dikelompokkan menjadi dua hal ya, bisa dikelompokkan menjadi dua hal ya, atau dua parameter utama. Apa saja parameter tersebut? Tunggu, saya coba perbesar layarnya. Jadi ini adalah tekanan darah. Tekanan darah ini baik itu tekanan darah tinggi yang kita ketahui dengan hipertensi ataupun tekanan darah rendah atau hipotensi, ini dipengaruhi oleh dua hal. Jadi ini tekanan darah secara umum ya, baik itu hiper ataupun hipotensi, ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah cardiac output, yang kedua adalah TPR, ini tahanan perifer total atau total perifer resistensi ya. Total perifer resistensi. Total perifer resistensi ya. Apa cardiac output? Cardiac output ini adalah volume yang dipompakan oleh jantung selama 1 menit. Paham ya? Volume yang dipompakan oleh jantung selama 1 menit. Jadi dari cardiac output ini ada dua pengaruh. Ada dua hal yang berpengaruh, yaitu yang pertama adalah stroke volume. Stroke volume ini volume jantung dalam satu kali pompa, atau nama lainnya volume sekuncup ya.
volume jantung dalam satu kali memompa, nama lainnya volume sekuncup. Kalau dari istilahnya kadar output adalah volume kali frekuensi, berarti faktor yang kedua yang berpengaruh adalah frekuensi atau denyut jantung, ya. Jadi kalau kita tahu kurang lebih denyut jantung normal itu antara 60 sampai 100 kali per menit, ya. 60 sampai 100 kali per menit, ya. Sedangkan stroke volume ini kalau kita tahu sekitar 60 cc sekali pompa. Jadi normalnya cardiac output ini sekitar 60 kali, anggap ini rata-ratanya 80 ya, kali 80, berarti sekitar 4.800 cc darah yang dipompakan per menit, ya. Selama 1 menit jantung itu mampu memompakan darah hampir 5 liter per menit. Apa kepentingan ini? Ini kita tidak bermaksud perhitungan matematika ya, ini cuma agar kalian lebih memahami seandainya terjadi peningkatan di stroke volumenya meningkat, misalnya normalnya 60 cc, kemudian tiba-tiba dengan segala hal itu nanti kita jelaskan di belakang, misalnya dia menjadi 80 cc, berarti cardiac outputnya apa yang terjadi? 80 kali 80 akhirnya 6.400. Berarti stroke volume akan meningkatkan cardiac output. Peningkatan stroke volume akan meningkatkan cardiac output. Bayangkan tadi 80 kali 80, 6.400 cc, padahal normalnya berapa? Sekitar 4.800 cc. Dengan peningkatan cardiac output ini, maka akan terjadi potensi peningkatan tekanan darah. Jadi cardiac output ini berbanding lurus dengan stroke volume. Paham ya? Yang kedua, cardiac output ini juga berbanding lurus dengan frekuensi jantung. Misalnya cardiac stroke volumenya normal 60 cc, tetapi cardiac outputnya menjadi 110. Maka ini akan dikali 110. Jadi berapa adik-adik? 6.600. Jadi terjadi peningkatan dari cardiac output, ya. Jadi peningkatan frekuensi jantung, peningkatan stroke volume akan meningkatkan cardiac output. Jadi ingat rumusnya apa? Cardiac output sama dengan volume sekuncup atau stroke volume, ya, kali frekuensi denyut jantung, ya. Jadi volume sekuncup atau nama lainnya stroke volume kali frekuensi. Jadi kalau terjadi peningkatan dengan frekuensi, maka cardiac output meningkat. Kalau terjadi peningkatan stroke volume, maka cardiac output meningkat. Kalau dua-duanya meningkat, ya jelas akan meningkat cardiac outputnya. Paham ya? Apa saja yang mempengaruhi stroke volume? Stroke volume ini dipengaruhi oleh volume darah yang kembali ke jantung, ya. Dipengaruhi oleh volume darah yang kembali ke jantung. Masih ingat kalau saya gambarkan secara praktis, ya, misalnya ini jantung, ya, ada 4 ruang. Semakin banyak darah yang kembali ke ventrikel kanan, ya, maka jantung akan berusaha, maka darah yang masuk ke ventrikel kiri, ini atrium kanan, ya, maka darah yang masuk ke ventrikel kiri, ya, ventrikel sini setelah juga akan meningkat. Peningkatan volume darah pada ventrikel kiri, maka jantung akan beradaptasi untuk memompakannya keluar semua. Paham ya? Jadi peningkatan volume darah, peningkatan jumlah darah yang kembali ke jantung, maka akan meningkatkan darah juga yang dikeluarkan oleh jantung, karena itu mekanisme kompensasi jantung pada awalnya, meskipun pada akhirnya jantung bisa gagal jantung, ya, mungkin yang kita sudah bahas di
gagal jantung ya, tetapi jantung akan berusaha untuk memompakan semua ya. Jadi yang berpengaruh apa adalah seberapa besar volume darah yang kembali ke jantung. Semakin banyak darah yang kembali ke jantung ya, darah kembali ke jantung itu melalui atrium kanan ke sini ya, maka akan semakin banyak darah yang dipompakan keluar oleh ventrikel kiri. Maka akan semakin banyak darah yang akan dipompakan keluar oleh ventrikel kiri ya. Sehingga semakin banyak darah yang dipompakan oleh ventrikel kiri, namanya stroke volume ya kalau sekali pompa ya, nah, maka akan meningkatkan cardiac output. Jadi itulah hal yang meningkatkan stroke volume ya. Jadi peningkatan volume darah yang kembali ke jantung. Peningkatan volume darah yang kembali ke jantung itu dipengaruhi oleh ya, bisa saja mungkin volume volume dalam darah itu memang meningkat ya. Volume dalam darah meningkat. Contohnya apa volume dalam darah meningkat? Misalnya orang dengan gagal ginjal ya, dimana air tidak diekskresikan secara normal sehingga terjadi penumpukan air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh kita itu kan terbagi 3 kompartemen ya. Ada intraseluler, ada interstisial, dan intravaskuler. Jadi kalau terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh, maka air itu akan didistribusikan ke salah satunya adalah ke intravaskuler. Maka akan terjadi peningkatan jumlah volume darah. Ya, normalnya jumlah volume darah untuk berat badan sekitar 60 kilo itu sekitar 5 liter ya. Jadi kalau volume darah secara mutlak meningkat, misalnya menjadi 7 liter karena gagal ginjal atau karena obat-obatan steroid, di mana obat steroid menyebabkan retensi natrium dan air, misalnya darah meningkat menjadi 7 liter misalnya ini ya, nah, maka aliran darah yang ke jantung juga akan semakin besar ya. Kalau aliran darah ke jantung semakin besar, maka darah yang dipompakan oleh jantung juga semakin besar. Makanya ini akan beresiko untuk meningkatkan tekanan darah. Makanya obat steroid ya, garam ya, itu beresiko untuk meningkatkan tekanan darah ya. Diet tinggi garam ya pada kondisi tertentu bisa meningkatkan resiko peningkatan tekanan darah. Jadi hal itu yang meningkatkan cardiac output ya, jumlah darah yang kembali ke jantung atau peningkatan volume dalam darah itu sendiri. Peningkatan aliran darah yang kembali ke jantung itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ini ya, selain oleh volume darah tadinya, selain dipengaruhi oleh volume darah, dipengaruhi juga oleh kapasitas vena. Kalau venanya terjadi vasodilatasi, maka darah yang akan kembali ke jantung semakin berkurang ya, karena di vena tadi masih mampu menampung beberapa volume darah ya. Nah, maka dalam kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah turun ya, karena cardiac output menurun, maka tekanan darah akan turun ya. Tapi kalau terjadi vasokonstriksi vena, pembuluh darah vena mengecil, maka darah yang kembali ke jantung juga akan lebih banyak karena vena tidak banyak menampung darah di situ. Oke. Yang faktor yang kedua dari cardiac output adalah frekuensi denyut jantung. Semakin besar denyut jantung, maka cardiac output semakin meningkat. Tentunya pada batas-batas frekuensi denyut jantung tertentu ya, tidak terjadi secara mutlak pada setiap hal ya, karena memang ada seperti misalnya flutter di mana denyutnya sangat tinggi sampai 300 kali per menit misalnya ya, itu justru volume darah yang dipompakan justru hampir tidak ada ya. Jadi denyut jantung misalnya pada takikardi misalnya ya, kita tidak berbicara fibrilasi atau flutter ya. Kalau terjadi peningkatan frekuensi jantung, maka pengalinya tadi kan cardiac output sama dengan stroke volume ya, ini ya, stroke volume kali frekuensi ya, stroke volume kali frekuensi. Kalau frekuensinya meningkat,
Kalau frekuensinya meningkat, maka kadar output akan meningkat. Apa saja yang mempengaruhi frekuensi? Tentunya adalah yang berkaitan dengan saraf otonom ya, yaitu simpatis ya. Kalau terjadi rangsangan simpatis, maka akan meningkatkan denyut jantung dan kekuatan denyut jantung akan meningkat. Kebalikannya kalau parasimpatis akan menurunkan ya, akan menurunkan frekuensinya. Jadi kondisi-kondisi tertentu di mana saraf simpatis teraktivasi, misalnya saat kita stres, apalagi stres berkepanjangan, saat kita menghadapi ujian, saat kita stres terhadap hal-hal tertentu, makanya orang stres lebih sering terjadi hipertensi ya, karena memang denyut jantung meningkat. Selain terjadi vasokonstriksi pembuluh darah ya, karena simpatis tidak hanya meningkatkan, karena persarafan simpatis pada kardiovaskuler itu tidak hanya meningkatkan denyut jantung saja, tetapi vasokonstriksi pembuluh darah juga ya. Misalnya saat kita beraktivitas, maka denyut jantung juga akan meningkat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Saat kita dalam kondisi ketakutan, itu juga tekanan darah juga meningkat karena rangsangan saraf simpatis ya. Jadi paham di sini peningkatan tekanan darah itu dari faktor cardiac output itu ada stroke volume dan frekuensi jantung. Kenapa kita bahas dasar ini? Karena ini nanti penting berkaitan dengan terapi hipertensi ya. Contohnya, stroke volume ini kan berkaitan dengan volume darah. Semakin tinggi volume darah, maka cardiac output semakin tinggi, ya kan ya. Maka nanti ada obat yang namanya diuretik ya. Diuretik ini obat yang bekerja untuk agar si pasien sering kencing ya. Kalau dia sering kencing, maka cairan di dalam tubuh ya, tentunya cairan di dalam intravaskuler akan berkurang. Nah, ini akan menyebabkan tekanan darah menjadi turun. Jadi ini kita pentingnya mempelajari dasar atau basis dari patologi hipertensi. Kemudian fungsi persarapan, kita mempelajari frekuensi jantung, nanti juga ada obat-obatan yang bekerja menghambat sistem saraf simpatis ya, baik itu yang selektif maupun dia yang memblok saraf simpatis secara general ya. Yang selektif misalnya ada beta blocker ya, propanolol ya, dia hanya memblok sistem saraf simpatis reseptor beta saja, tidak mengeblok secara keseluruhan. Karena persarafan simpatis ini tidak bekerja hanya pada jantung saja ya, tetapi organ-organ dalam ya, semua organ-organ dalam, pernafasan ya, pencernaan, urinaria ya, itu semuanya diatur oleh sistem saraf simpatis. Jadi kalau kita mengeblok secara umum, maka semua sistem saraf simpatis tubuh akan terpengaruh. Makanya ada obat-obatan yang lebih bersifat selektif ya. Nah, nanti itu cara kerjanya di sini. Nanti kita akan bahas secara singkat di belakang. Tujuannya bukan mengajarkan Anda tentang obat-obatannya, agar nanti kalian kalau mendapatkan pelajaran tentang obat-obatan tersebut, kalian bisa mengintegrasikan dengan ilmu anatomi patologi ini ya, patofisiologi ini ya. Yang kedua adalah penyebab baik itu peningkatan tekanan darah ataupun penurunan tekanan darah adalah tahanan perifer total ya. Oke, sebaliknya misalnya, kalau cardiac output menurun, maka tekanan darah juga akan menurun ya. Kalau cardiac output naik, maka tekanan darah akan naik. Jadi cardiac output ini tidak hanya mengatur tekanan darah tinggi aja, tapi tekanan darah rendah juga bisa disebabkan oleh cardiac output ya. Oke, yang kedua adalah tahanan perifer total. Kalau kita berbicara tahanan perifer total, ini berkaitan dengan diameter pembuluh darah arteri. Anda tahu bahwa ini jantung misalnya ya, ini ventricle kiri atau ventricle sinistra, maka dia memompahkan darah ke aorta ya. Kalau diameter aorta ini semakin kecil, misalnya semakin kecil begini ya, apa yang terjadi? Dia membutuhkan tekanan yang lebih tinggi agar darah bisa mengalir. Bisa dipahami ya.
Kalau dia lebih lebar, maka tidak membutuhkan tekanan yang tinggi. Jadi vasokonstriksi pembuluh darah arteri ya itu akan meningkatkan tekanan. Sebaliknya, vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah maka menurunkan tekanan. Ya, kenapa? Karena kalau terjadi diameter yang kecil, yang ini ya, maka tahanannya akan meningkat ya. Resistensi perifernya akan meningkat. Tapi kalau yang lebar, tahanannya ini akan lebih rendah. Kalian coba bayangkan, kalian meniup sedotan yang kecil lubangnya dengan sedotan yang lebih besar. Lebih sulit yang mana? Pasti butuh lebih tenaga sedotan yang lebih kecil, ya kan? Nah, itu kan yang lebih kecil tahanannya lebih tinggi, ya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi vasodilatasi atau vasokonstriksi pembuluh darah, ya? Salah satunya disebabkan karena saraf simpatis juga, ya. Rangsangan simpatis. Jadi simpatis itu selain meningkatkan frekuensi, kemudian menguatkan denyut jantung ya, dia juga menyebabkan vasokonstriksi ya. Ya, dia juga menyebabkan vasokonstriksi ya. Jadi tahanan perifer total ini dipengaruhi oleh vasokonstriksi atau vasodilatasi dari pembuluh darah arteri. Yang pengaruh vasokonstriksi dan vasodilatasi arteri apa? Simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis menyebabkan vasokonstriksi, kalau parasimpatik vasodilatasi atau pelebaran ya. Kalau simpatis meningkatkan tekanan darah atau meningkatkan resistensi perifer, ini menurunkan resistensi perifer. Oke, paham ya? Oke, yang berikutnya adalah penyakit ginjal menyebabkan hipertensi. Jadi bagaimana penyakit ginjal itu menyebabkan hipertensi? Ya, akan kita bahas. Secara umum penyakit ginjal itu dibagi menjadi dua ya. Ada penyakit ginjal karena kelainan pembuluh darah atau vaskuler ginjal atau kita singkat dengan renovaskuler. Ini macam-macam penyakitnya ya, tidak perlu kalian hafal. Atau gangguan ginjal karena gangguan pada parenkimnya, pada nefronnya ya, pada jaringan-jaringan ginjalnya. Parenkim itu jaringan-jaringan ginjalnya ya. Ini contoh penyakitnya. Jadi hal-hal tersebut atau penyakit-penyakit ini bisa memicu terjadinya hipertensi ya. Apa patologinya penyakit ginjal menyebabkan hipertensi? Jadi penyakit-penyakit tersebut di atas yang saya sebutkan tadi ya, baik itu renoparenkimal ataupun renovaskuler, yang pertama akan memicu hambatan atau resistensi aliran darah ke ginjal ya. Jadi dengan adanya penyakit ginjal, maka aliran darah ke ginjal itu akan terhambat ya. Kalau terjadi hambatan pada aliran darah ginjal, maka darah yang menuju kapiler glomerulus juga akan menurun, ya kan? Dalam kondisi ini, kalau ginjal tidak melakukan adaptasi ya atau autoregulasi, maka akan terjadi gagal ginjal ya. Tetapi ginjal pada saat ini dia tidak mau tinggal diam, dia tidak mau dia tiba-tiba cepat gagal. Ginjal masih berusaha melakukan namanya autoregulasi. Tujuannya apa? Dengan autoregulasi tadi, resistensi yang terjadi aliran darah pada ginjal yang berkurang tadi harus diatasi. Dengan cara apa? Ginjal akan berusaha meningkatkan tekanan darah, sehingga resistensi ini akan dilawan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga darah tetap mengalir ke ginjal, tetap mengalir ke nefron, fungsi filtrasi tetap normal, fungsi ginjal tetap normal. Itu autoregulasi ya. Jadi ginjal melakukan autoregulasi. Nah, dari autoregulasi ginjal inilah yang menyebabkan hipertensi ya, atau tekanan darah meningkat ya. Paham?
Bagaimana ginjal menyebabkan autoregulasi? Jadi ya, jadi saat kondisi kelainan ginjal tadi, kerusakan pada ginjal, aliran darah ke ginjal berkurang, ke glomerulus berkurang, akhirnya ginjal melakukan autoregulasi, pengaturan secara otomatis otonom oleh ginjal dengan cara meningkatkan tekanan darah agar resistensi yang terjadi pada ginjal tadi dilawan dengan adanya peningkatan tekanan darah tadi. Ya, bagaimanakah proses autoregulasi tadi? Oke, kita lihat di sini gambarnya. Jadi pertama, ginjal akan jadi kalau terjadi iskemia ini artinya kondisi oksigen ke ginjal berkurang, disebabkan kenapa aliran darah ke ginjal berkurang. Jadi kondisi iskemia ini, maka ginjal akan melepaskan zat yang namanya renin. Ya, saat renin ini keluar, maka renin ini secara singkat langsung diceritakan ya. Sebenarnya kalau diperpanjang maksudnya secara detail, renin ini akan memicu angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Jadi renin ini yang merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 akan dirubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE ya, angiotensin converting enzyme. Terbentuklah angiotensin 2 ya. Angiotensin 2 ini memiliki efek. Yang pertama adalah vasokonstriksi. Nah, ingat tadi vasokonstriksi ya. Kalau terjadi vasokonstriksi, diameter pembuluh darah arteri mengecil, maka akan terjadi resistensi perifer yang meningkat. Resistensi perifer yang meningkat akan meningkatkan tekanan darah. Ya kan tadi dua faktor ya, cardiac output dan resistensi perifer. Yang kedua, angiotensin 2 ini akan memicu pelepasan aldosteron. Aldosteron ini akan memicu resistensi air dan natrium. Bayangkan, kalau terjadi resistensi air, maka volume air di dalam tubuh kita meningkat, termasuk volume intravaskuler, volume darah. Ya, volume di dalam pembuluh darah akan meningkat. Kalau terjadi peningkatan volume di dalam pembuluh darah, maka aliran darah yang ke jantung akan meningkat. Darah yang dikeluarkan oleh jantung juga meningkat. Artinya volume sekuncup juga akan meningkat. Terjadi peningkatan volume sekuncup, maka cardiac output meningkat. Cardiac output yang meningkat akan meningkatkan tekanan darah. Ya, paham ya? Jadi itulah mekanisme autoregulasi ginjal. Bagaimana agar iskemia tadi itu yang disebabkan retensi tadi itu bisa dilawan. Tahanan yang ada, yang karena kerusakan struktur ginjal tadi kan ada tahanan itu menyebabkan aliran darah berkurang. Nah, makanya ginjal melakukan autoregulasi, meningkatkan tekanan darah agar tahanan tadi bisa dilawan oleh tekanan darah yang meningkat. Tetapi akibat lainnya apa? Menyebabkan hipertensi ya. Jadi itulah kelainan, bagaimana kelainan pada ginjal menyebabkan hipertensi ya. Nanti ini adalah penjelasan kata per katanya. Kalau adik-adik mau lebih jelas lagi tentang yang saya jelaskan tadi, silakan dibaca ini ya. Tapi tadi saya jelaskan sudah secara singkat ya. Nah, ini bagaimana ya? Silakan dibaca ini. Oke. Selain kerusakan ginjal menyebabkan hipertensi, bisa terjadi juga hal sebaliknya ya. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan ginjal ya. Masih ingat gagal ginjal kronis? Di mana di gagal ginjal kronis itu salah satu penyebab yang paling sering, yang pertama itu apa tadi? Yang pertama adalah diabetes, penyebab gagal ginjal kronis yang paling sering. Yang kedua adalah hipertensi. Ya. Jadi hipertensi juga menyebabkan kerusakan pada ginjal.
Jadi bolak-balik, kerusakan pada ginjal menyebabkan hipertensi, hipertensi yang dibiarkan dalam jangka waktu lama atau secara kronis dia bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, ya. Bagaimana hipertensi bisa merusak pada ginjal? Ini patofisiologinya, ya. Jadi saat terjadi hipertensi, ini kan tekanan meningkat, ya. Tekanan yang meningkat ini akan menjadikan masalah pada kapiler, ya. Kapiler di sini yaitu kapiler glomerulus. Masih ingat bahwa glomerulus itu adalah kapiler, ya. Karena peningkatan tekanan, maka kapiler glomerulus ini akan mengalami baru trauma. Trauma karena peningkatan tekanan, ya. Tekanan yang meningkat akan menyebabkan baru trauma, ya. Paham? Jadi kalau seandainya kalian bayangkan, ya, balon, kalau dipompa terus, balon itu akan pecah. Pecahnya balon itu karena apa? Karena tekanan. Nah, ya. Bayangkan glomerulus dengan dinding yang sangat tipis karena dia kapiler, ya. Kemudian terjadi tekanan yang meningkat, misalnya sampai 200, ya. Itu akan merusak glomerulus. Itulah yang disebut dengan baru trauma, ya. Jadi hipertensi ini akan menyebabkan trauma langsung pada glomerulus, ya. Yang kedua, hipertensi ini akan menyebabkan ini, ya, vasoaktif, keluarnya substansi vasoaktif, kemudian aktivasi ras, ya. Kemudian adanya stres oksidatif, ya. Adanya stres oksidatif. Ketiga hal ini akan memicu hipoksia yang kronis, ya. Hipoksia yang kronis akan memicu tubulointerstitial fibrosis, ya. Jadi yang rusak bukan hanya glomerulus akibat baru trauma menyebabkan glomerulosklerosis, tetapi substansi vasoaktif, ras aktivasi, stres oksidatif ini akan memicu hipoksia kronis, di mana bagian tubulus ini adalah bagian nefron yang paling rentan terhadap hipoksia, maka akan menyebabkan fibrosis pada tubulointerstitial. Nah, kerusakan glomerulus dan tubulus pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan ginjal akibat hipertensi. Paham, ya? Ya, sebenarnya tidak hanya ginjal saja yang bermasalah dengan hipertensi, ya. Bisa pada jantung, ya. Jadi otot-otot jantung itu juga mengalami perubahan dengan hipertensi. Misalnya terjadi kardiomegali, hipertrofi, ya. Pada pembuluh-pembuluh darah koroner itu juga terjadi kerusakan, ya. Pembuluh-pembuluh darah koroner, kemudian pembuluh darah tungkai, otak, ya, bisa memicu stroke, ya. Jadi hipertensi itu banyak komplikasinya. Meskipun mungkin orang dengan tensi 200 mungkin dia tenang-tenang saja, ya, pada saat itu. Tetapi tidak untuk 10-20 tahun ke depan, ya. Memang hipertensi itu komplikasinya muncul secara kronis, ya, dalam waktu yang berpuluh-puluh tahun kemudian, ya. Jadi tidak hanya pada ginjal saja. Memang bahasan kita saat ini adalah hipertensi primer sekunder, ya, tentang hipertensinya. Kita tidak membahas struknya, ya, tapi biar lebih luas bahwa hipertensi itu efeknya tidak hanya pada ginjal saja, tapi pada otak, pembuluh darah, jantung, ya, ginjal, ya. Nah, jadi kalau memang ada hipertensi harus berobat secara teratur untuk meregulasi atau mengatur tekanan darah agar tetap dalam ambang normal, ya. Nah, ini terapi hipertensi. Terapi hipertensi ini tujuannya tidak untuk mengajarkan kalian tentang obat-obatannya, tetapi nanti saat kalian diajari oleh dosen-dosen bagian farmakologi atau yang lain tentang obat hipertensi, Anda sudah bisa langsung mengintegrasikan keilmuan yang saya berikan ini. Jadi tadi ada dua hal, kan, ya, yang menyebabkan hipertensi, ya. Ya, yang pertama adalah cardiac output dan resistensi perifer, ya.
Ingat ya, cardiac output dan resistensi perifer. Jadi ada obat-obatan yang berfungsi menghambat cardiac output ya, menurunkan cardiac output ya. Jadi ada obat-obatan yang menghambat cardiac output. Oke, kita langsung ke sini aja. Tunggu. Nah, ini langsung ke sini aja. Ini adalah diagram yang tadi ya. Jadi ada cardiac output. Jadi ada obat-obatan yang mampu menghambat terjadinya peningkatan cardiac output. Anda lihat obatnya apa saja. Ini obat nomor 2 dan nomor 6 ya. Nomor 2 adalah contohnya beta blocker. Beta blocker ini adalah obat penghambat simpatis yang spesifik. Jadi beta blocker ini dia hanya bekerja menghambat jantung, tidak menghambat sistem simpatis secara umum. Jadi hanya jantung saja yang terhambat. Ya. Beta blocker ini ya. Jadi dia mengurangi frekuensi denyut jantung dan kekuatan denyutannya. Jadi kalau frekuensinya berkurang, maka cardiac output berkurang. Masih ingat ya teorinya? Hipertensi disebabkan karena cardiac output dan resistensi perifer ya. Contohnya apa? Nama obatnya atenolol, metoprolol, dan mana ini kursornya? Dan propanolol ya. Atenolol, metoprolol, dan propanolol. Kemudian yang nomor 6 ini apa? Ini juga menurunkan cardiac output. Contohnya adalah diuretik, sempat kita bahas di depan tadi ya. Diuretik ini contohnya dia bertujuan untuk mengurangi volume darah karena orang yang minum itu akan kencing. Jadi air dalam tubuh kita itu dikuras, seolah-olah dikuras, jadi dikeluarkan melalui kencing ya. Contohnya adalah hidroklorotiazid dan furosemid. Jadi ini obat-obatan nomor 2 dan nomor 6 ini menghambat cardiac output ya. Kemudian obat-obatan yang bekerja untuk menghambat atau mengurangi resistensi perifer, yaitu dengan cara mengurangi vasokonstriksi. Jadi semakin kecil pembuluh darah maka resistensi perifernya semakin tinggi. Ya, vasokonstriksi itu adalah pengecilan pembuluh darah. Jadi ada obat-obatan yang menghambat agar tidak jadi vasokonstriksi, yaitu obat-obatan yang bekerja pada pembuluh darah arteri, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Kita lihat nomor 4, alpha 1 blocker. Alpha 1 blocker ini dia spesifik bekerja pada pembuluh darah, tidak bekerja pada organ lain ya. Makanya ini termasuk obat yang spesifik. Ya, reseptornya hanya ada di pembuluh darah. Ya, obat simpatis yang spesifik, obat penghambat simpatis yang spesifik, alpha 1 blocker ya. Contohnya apa? Terazosin dan prazosin ya. Jadi dia menghambat rilis dari norepinefrin sehingga vasokonstriksi menurun. Selain itu juga dia menurunkan cardiac output ya, karena norepinefrin terhambat. Obat nomor 5, obat-obatan vasodilator. Vasodilator ini kebalikan dari vasokonstriksi ya. Jadi vasodilator itu ada 2 ya, ada vasodilator langsung. Contohnya adalah hidralazin, diazoxid, minoxidil, dan nitroprusid. Ada vasodilator dengan cara menghambat masuknya ion kalsium ke dalam intraseluler dari muskulus atau sel-sel pembuluh darah ya, sel-sel otot pembuluh darah. Sehingga kalau kalsium ini dihambat, maka kontraksi yang menyebabkan vasokonstriksi tadi tidak terjadi. Contohnya nifedipin, amlodipin, verapamil, dan diltiazem ya. Jadi obat-obatan vasodilator ya. Kemudian ada obat-obatan juga yang bekerja menghambat semua sistem simpatis ya. Jadi kalau semua sistem saraf simpatis dihambat, cardiac output juga akan berkurang, vasokonstriksi juga berkurang. Tetapi perlu diingat bahwa di tubuh kita sistem saraf simpatis itu tidak hanya bekerja pada jantung tetapi pernafasan, pencernaan. Jadi kalau kita menggunakan obat-obat nomor 3 ini, maka efek penghambatannya itu akan dirasakan lebih luas ya, baik pernafasan, pencernaan ya. Contohnya obat-obatnya apa? Yang memblok saraf adrenergik. Saraf adrenergik ini nama lainnya juga saraf simpatis ya. Contohnya guanetidin ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian ada obat-obatan yang menghambat
dilepaskannya atau menghambat perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Tadi masih ingat patologinya, bagaimana angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 itu disebabkan karena ACE, angiotensin converting enzyme. Jadi ada obat-obatan namanya ACE inhibitor, penghambat angiotensin converting enzyme, contohnya captopril dan enalapril, sehingga tidak terbentuk angiotensin 2. Kalau sudah terlanjur terbentuk angiotensin 2, maka ada obat-obatan yang namanya angiotensin 2 reseptor antagonis. Jadi ini dia menduduki reseptor angiotensin 2. Contohnya adalah losartan. Tadi ingat bahwa angiotensin 2 bisa mencetuskan aldosteron. Kalau sudah terlanjur terjadi aldosteron, maka ada obat-obatan yang dia menduduki reseptor aldosteron. Fungsinya mengeblok reseptor aldosteron. Dia menutupi ikatan antara aldosteron dengan reseptornya sehingga tidak mampu bekerja aldosteron meskipun aldosteronnya sudah terbentuk dalam tubuh. Nama obatnya adalah spironolactone. Jadi itu adalah secara prinsip bagaimana obat-obatan hipertensi bekerja, bagaimana patologi hipertensi. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.